Akhirnya keterangan Putri Chandrawati mengenai apa yang disampaikannya kepada Ferdy Sambo hingga suaminya kalap membunuh Brigadir J, rupanya berubah-ubah. Karena dasar itulah Putri harus menjalani uji kebohongan menggunakan lie detector. Uji kebohongan terhadap Putri Chandrawati dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Keterangan Putri ke suaminya, dia mengaku dilecehkan atau diapakan itu kan berubah-ubah. Jadi yang ingin diketahui itu apa yang disampaikan Putri kepada suaminya, sehingga suaminya kalap dan tak terkendali, kata penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi dalam live program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdy Sambo melakukan pembunuhan. Uji kebohongan menggunakan lie detector dinilai berguna untuk mengetahui kebenaran pelecehan yang diterima Putri. Sebab, menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih jadi tanda tanya sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik bingung. Karena ini unsur yang penting sekali untuk mengetahui niat daripada Ferdy Sambo itu. Jadi yang ditelusuri adalah keterangan dari Putri, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi. Apakah dia laporan kalau dia dilecehkan, lalu dilecehkan apanya, oleh siapa? Kira-kira itu aja yang digali. Karena ini yang menjadi tanda tanya motif pembunuhan Brigadir J, dan di sana-sini banyak sekali terjadi teori-teori viral-viral yang tidak benar, sehingga membuat publik bingung, terangnya. Tim Sus Polri melakukan pemeriksaan dengan lie detector atau melakukan uji kebohongan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangganya Susi, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Tes uji kebohongan dengan menggunakan alat lie detector terhadap Putri Chandrawati dan Susi ini dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes dilakukan untuk melihat tingkat kejujuran tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tes uji kebohongan terhadap Putri Chandrawati dan Susi dilakukan sejak pukul 10 di Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan lie detektor PC dan asisten rumah tangga S dimulai pukul 10 pagi tadi, kata Dedi Prasetyo. Dalam tayangan Kompas TV, Putri Chandrawati dan Susi selesai diperiksa sekira pukul 17.00 WIB. Mereka selesai diperiksa dan meninggalkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Innova hitam B1284IR. Ini artinya Putri Chandrawati menjalani tes uji kebohongan selama sekitar 7 jam. Sementara itu Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan sebelumnya 3 tersangka lain juga sudah diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf sopir dan asisten rumah tangga Sambo. Sedangkan untuk Ferdy Sambo kata Andi Rian akan diperiksa dengan lie detector pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022 mendatang. Andi mengatakan pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran tersangka. Untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan, tutur dia. Apa itu lie detector? Lie detector atau alat deteksi kebohongan menggunakan mesin poligraf.
Lie detector adalah perangkat yang berfungsi mengumpulkan analisis respons fisiologis manusia melalui sensor yang terhubung ke individu yang diperiksa. Poligraf digunakan untuk memeriksa kecenderungan seseorang berbohong atau jujur ketika menjawab pertanyaan. Poligraf akan mendeteksi perubahan fisiologis dalam tubuh. Mengutip American Psychological Association, poligraf bekerja mendeteksi reaksi perubahan seseorang saat diajukan berbagai pertanyaan. Biasanya menggunakan instrumen perekam fisiologis yang menilai 3 indikator gairah otonom, yaitu detak jantung atau tekanan darah, pernapasan, dan konduktivitas kulit. Sistem pencatatan komputer, laju dan kedalaman pernapasan diukur menggunakan nomograf, alat yang dililitkan di bagian dada. Aktivitas sistem pembuluh darah dan jantung dinilai dengan manset tekanan darah. Konduktivitas kulit diukur melalui elektroda yang dipasang di ujung jari subjek. Tes poligraf juga mencakup pemeriksaan tipikal, ketika subjek dijelaskan mengenai teknik tes dan tinjauannya. Dilakukan pula wawancara sebelum tes yang dirancang memastikan subjek memahami pertanyaan. Sejauh mana keakuratan lie detector? Merujuk Psychology Today, American Polygraph Association memperkirakan keakuratan poligraf sebesar 87%. Artinya, dalam 87 dari 100 kasus, poligraf secara akurat menentukan seseorang berbohong atau jujur. Pada 2003, National Academy of Sciences menyimpulkan poligraf tidak akurat daripada yang diklaim pemeriksa poligraf. Hal ini menjadi alasan poligraf tidak lagi digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana di Amerika, karena hasilnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kompas.tv/wartakotalif.com